Halo, selamat malam teman-teman, sahabat Enabling Supply Chain Management SCM Indonesia dan juga teman-teman dari komunitas IPC Indonesia Professional Circle. Terima kasih karena malam ini bergabung kembali bersama kami untuk membahas topik-topik yang menarik tentunya setiap malam. Dan saya Efrata Deni masih menjadi host untuk pada malam hari ini dari ESCM Indonesia. Terima kasih dan kita akan membahas satu topik yang mungkin sebelumnya belum pernah kita bahas ini dan tentu saja dengan narasumber kita yaitu topiknya Agricultural Value Chain Financing dan kita langsung panggilkan saja narasumber kita, speaker kita pada malam hari ini yaitu Ibu Dina Nurul Fitria. Halo, selamat malam Ibu Dina. Apa kabar? Selamat malam Pak Denny dan teman-teman IPC serta ESCM, kemudian juga para audiens di luar sana. Mudah-mudahan hari ini cukup menghangatkanlah materinya ya, semoga. Demikian Pak. Ya, tentu saja pasti akan seru ya, karena kita selalu belajar hal yang baru tiap minggu nih. Dan terima kasih juga Bu Dina bersedia untuk hadir mengisi pada malam hari ini. Juga mungkin teman-teman ingin tahu nih lebih banyak mengenai Bu Dina, mungkin bisa disampaikan Bu, apa kegiatannya, terutama kan sekarang lagi pandemi, dan juga mungkin bisa perkenalan sedikit mengenai Bu Dina. Silakan Bu Dina. Ya, selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Dina Nurul Fitria. Selama pandemi, ya biasalah karena saya dosen ya, mengajar itu suatu hal yang kayaknya sudah menjadi tupoksi ya. Kemudian juga penelitian dan membimbing beberapa mahasiswa yang ya entah itu mau belajar tentang pertanian, koperasi, atau mungkin ilmu ekonomi pada umumnya, begitu ya Pak Dini. Dan juga saya baru merintis bisnis baru nih Pak Denny. Saya ada satu mainan kecil lah ya, mencoba meracik-racik rempah nih ceritanya Pak Denny. Ya nggak jauh-jauh lah dari pertanian juga, tapi ini saat ini lebih kepada herbal drink gitu Pak. Kecil-kecilan Pak, belum berani yang sifatnya massal ya, pesanan made to order aja. Ya, sepertilah itulah kurang lebih aktivitas saya selama masa pandemi ini. Luar biasa. Mungkin nanti bisa sekalian di-sharing nih apa kira-kira ininya nih mungkin menjadi motivasi bagi teman-teman untuk mengisi waktu juga. Tapi luar biasa ya Bu Dina ya. Sangat produktif sekali. Ya, seperti biasa kita akan masuk daripada gabut. kita masuk ke sesi menti.com dulu ya teman-teman. Nah, jadi ya seperti biasa kita selalu memulai dengan menti.com dan silakan disiapkan untuk gadgetnya, handphone, tablet ataupun komputer ya, bisa langsung dibuka browser favorit Anda. Kemudian masuk ke www.menti.com. Kemudian ketikkan kode 3662499. Nah, di sana ada pertanyaan nanti satu kata mengenai agriculture value chain. Nah, itu. Kemudian silakan satu kata mengenai agricultural value chain yang terbersit di benak teman-teman kalau dengar kata ini nih apa kira-kira ya mengenai agricultural value chain. Ya, silakan untuk interaksi dan ini adalah sesi live ya. Jadi kalau teman-teman ngisi kata tersebut maka akan muncul di channel ini di layar kita sama-sama ya. Ini yang keluar pertama nih Porter. Nah ini kira-kira bagaimana Bu Dina? Ini keluar Porter. Ini siapa Porter ini? Aduh, Five Diamond strategi. Beliau salah satu penerima apa ya, kalau nggak salah penghargaan juga ya di bidang strategic management ya. Oh, ada hubungannya margin dengan value chain ya. Iya, margin bisa. Margin ya. Wah, herbal juga masuk. Herbal ya. Ya, silakan teman-teman, ini udah mulai masuk ya kata-katanya. Pertanian, iya, agricultural, ya pertanian, value chain. Ya, silakan
bisa sama-sama interaksi di sini. Ada hulu. Nah ini menarik nih ya Bu Dina, apakah hanya di hulu saja Nah, kalau mm-mm. agricultural value chain ini? Iya, Mm. menarik ini. Jangan-jangan yang ngisi orang pertanian juga nih. Oh, iya iya. Nah, itu kemudian ada apa nih, supply chain, iya. Eh, Kira-kira ada hubungannya nggak Bu? Supply chain dengan value Ada, chain ini? Mm-mm. iya, Ada ya. tentu saja ada. Mm-mm. Mm. Ya, silakan teman-teman masuk ke menti.com, kemudian bisa isikan ya. Kodenya 3662 499, kemudian bisa diketikkan apa sih satu kata mengenai agricultural value chain. Kalau misalnya teman-teman Wah, ada dengar ini, farming juga itu. iya, Ada farming. farming, Mm-mm. pupuk. Nah, ini ada pupuk. Ada yang mengatakan Tata pupuk. kelola. Wah, bagus sih tata kelola niaga Mm-mm. nih. Ya. Kalau pupuk nih bagaimana Bu? Pupuk. Pupuk ya. Pupuk itu Mm-mm. biasanya karena ini sifatnya subsidi kebanyakan ya. Ada Mm-mm. beberapa sih yang sudah tidak disubsidi, jadi marketnya itu bebas ya, pasar bebas. Namun beberapa masih Mm-mm. disubsidi dan memang pupuk ini tata niaganya itu agak unik begitu, begitu Pak Denny. Mm-mm. Uniknya adalah karena pupuk ini gimana ya? Di satu sisi dia diproduksi oleh BUMN begitu kan ya. Di sisi hulunya, nah di sisi di hilirnya harga dipatok oleh pemerintah begitu ya, karena ini Mm-mm. salah satu komoditas strategis ya. Nah, namun di sisi lain harga itu tidak berdampak langsung kepada hasil panen begitu, harga hasil panen. Jadi Mm-mm. hasil panennya ada pasarnya lagi. Nah, memang ini kenapa supply chain itu sangat relevan dengan agricultural dan juga value chain-nya, karena masing-masing aktivitas itu punya struktur pasarnya sendiri begitu Pak Denny. Jadi Mm-mm. ya menarik untuk di kupas ya. Mudah-mudahan waktunya cukup, kita bisa diskusinya juga Mm-mm. terfokus juga gitu mudah-mudahan. Iya, dan ini ada mengatakan swasembada ya. Kemudian yang Waduh, menarik udah lama sekali kita, udah lama swasembada. sekali kita swasembada. Mm-mm. Iya, Kemudian ada 866. tengkulak. Nah ini ada tengkulak, modal. Nah ini bank. Nah ini kok arahnya jadi sekarang ke apa ya? Ke arah modal, ke arah mungkin rupiahnya gitu ya arahnya. Iya, Ini betul. ada apakah benar Bu ke arah sana sebenarnya kalau udah bicara Ada. agricultural value chain? Iya, ada Mm-mm. nanti di slide lupa saya 2 atau ketiga gitu kita akan bicara soal itu. Mm-mm. Iya, ini menarik ya. Terima kasih teman-teman. Kalau kita masih ada waktu, silakan untuk Mm-mm. aktif di sini. Kemudian ada yang mengatakan juga apa nih, yang baru masuk logistik ya sepertinya. Nah, ini logistik. Iya, Mm-mm. itu juga Iya. apalagi pandemi ini ya Pak Denny ya, Mm. logistik itu menjadi tantangan ya buat Mm-mm. agricultural ya. Iya. Ada satu diskusi yang cukup hangat ya Mm-mm. oleh petani kopi, di mana Mm-mm. petani kopi itu kesulitan untuk mencari waktu itu gudang ya, oleh karena ternyata isinya itu kopi yang siap untuk diekspor, namun karena pandemi aktivitas pelabuhan itu terbatas begitu. Mm-mm. Nah, sehingga terjadi backlog dan juga antrian ya, antrian yang cukup panjang untuk produk-produk kopi yang siap untuk diekspor. Mm-mm. Seperti itu Pak Denny. Jadi Iya sih, betul. tantangan pandemi ini, logistik itu memang sektor yang cukup Mm-mm. tulang punggung banget lah ya, karena social distancing, physical distancing begitu ya. Mm-mm. Ini eranya supply chain dan logistik nih Pak, Mm-mm. pandemi ini. Iya, iya sekarang. Iya betul, banyak mengatakan juga demikian ya. Bicara Iya, vaksin juga distribusinya logistik, supply ya chain, betul, bahkan betul. sampai ke toilet paper ya. Setelah itu juga sebenarnya logistik dan supply chain di situ. Mm-mm, Ya, tentu mm-mm. saja Betul sekali.
Menarik nih. Ini ada beberapa juga yang mulai masuk dan kata yang paling besar itu adalah farming, demand ya, permintaan Bu. Ya, demand. Betul sekali. Demand. Pasar modal. Jadi pasar modal. Oh iya, betul sekali. Pasar dan Karena ada modal ini maksudnya. beberapa, pasar modal apa? Stock exchange atau? Enggak, ini karena ada yang besar adalah pasar dan modal, berarti tadi saya baca jadi pasar Oh, modal. Sebenarnya pasar dan modal maksudnya. iya. Tapi ada juga sih komoditas pertanian Mm-mm. itu memang di trading di bursa juga begitu ya, Mm-mm. beberapa. Iya, betul betul. Jadi menarik ya. Terima kasih nih teman-teman udah aktif di sini. Silakan kalau masih mau masukkan ke menti.com, kita masih ada beberapa menit lagi. Hari Minggu hujan-hujan lagi nih Mas Denny, luar Mm-mm. biasa nih teman-teman yang hadir ini nih. Iya iya Mendengarkan iya. topik yang tentang pertanian lagi gitu ya. Nah ini, Apresiasi nih untuk ESCM nih, bagus. tapi ada yang mengatakan kebun nih Bu. Nah ini pertanian, tapi ada yang mengatakan kebun. Kebun Apakah ya. kebun atau sebenarnya ini bisa dalam bentuk yang lain nih kalau agricultural? Oke, bisa sih. Termasuk tanaman pekarangan bisa. Dan Mm-mm. sekarang juga sedang tren kan ya, Mm-mm. hidroponik, Mm-mm. aquaponik begitu ya. Nah, Mm-mm. itu juga termasuk di dalamnya. Mm-mm. Ya. Memang agriculture itu apa ya, termasuk ngomongin ikan juga agriculture bagiannya juga. Harus Ngomongin tanaman. perkebunan sawit juga bagian dari agriculture. Mm. Betul Iya, sekali. iya menarik ya. Nah, ini kita sudah 15 menit nih dengan menti.com. Nah, ini terima kasih banyak teman-teman udah aktif Ya. di sini dan kita akan lanjutkan dengan presentasi ya dari Ibu Dina Nurul Fitria dan kita akan dengarkan sama-sama mengenai agricultural value chain financing. Nah, untuk waktu dan tempat kita persilakan kepada Bu Dina dan teman-teman kalau ada pertanyaan silakan langsung diketikkan pertanyaannya di chat di samping channel ini ya. Nanti pada saat akhir dari presentasi kita akan bahas sama-sama ya dengan sesi question and answer. Ya, silakan Bu Dina untuk melanjutkan dengan presentasinya. Untuk waktu dan tempat dipersilakan Bu Dina. Ya, ya. Terima kasih Pak Denny, rekan-rekan semuanya, baik di YouTube channel maupun di ruang Zoom. Selamat malam. Waktu menunjukkan jam 19.50 kurang lebih ya. Terima kasih sudah hadir di ruangan diskusi ini. Topik kali ini memang ya semua orang dalam kehidupan sehari-hari itu membutuhkan pangan begitu ya. Dan juga mayoritas penduduk Indonesia itu 60%-nya itu adalah petani. Jadi memang sektor ini dulu pernah menjadi jaya ya di tahun 80-an hingga 90-an itu Indonesia berjaya di sektor pertanian ini. Namun setelah krisis moneter beberapa kebijakan itu agak apa ya di satu sisi bermaksud untuk menghidupi masyarakat kita akan pangan gitu ya, kebutuhan pangan terpenuhi. Namun di sisi lain juga di sisi produktivitas pertanian itu agak menurun begitu ya, karena satu-satunya adalah konversi lahan ya yang tadinya pertanian itu untuk pemukiman, untuk pembangunan fasilitas manufaktur dan lain sebagainya. Namun situasi ini ada situasi keniscayaan begitu ya, namanya juga pembangunan itu harus bertumbuh ya, harus berkembang. Ya tentu saja ada beberapa sektor yang mesti berbagi kue pertumbuhan ekonominya dengan sektor yang lain. Nah, memang seiring perkembangan waktu, Indonesia beralih dari agraris menjadi industri, sehingga konsekuensinya pertanian kita juga yang tadinya fully swasembada, tadi ada beberapa menti kita mendapatkan kata kunci swasembada, namun di sekarang itu agak sulit terpenuhi lagi swasembada, impor memang masih mendominasi. Beberapa waktu lalu ada kasus tempe kedelai kita harganya melambung ya, bahkan tadi pagi saya sempat iseng-iseng datang ke pasar tradisional, belanja tempe, terus ternyata harga tempe itu sekarang naiknya Rp1.000. Ternyata Rp1.000 itu di sisi hulu. Nah, tadi ada Mentis ngomongin soal hulu ya.
dibilang ini sangat penentu dari pertanian. Kenapa? Itu kan bisa jadi off farm di sisi pertaniannya, maupun hulu itu adalah di sisi hulu pertanian. Bagaimana tadi on farm ya, on farm, kemudian hulu dari negara lain import komoditas pertanian, itu tentu saja membutuhkan yang namanya fasilitas keuangan atau jasa keuangan. Nah, dalam hal ini agriculture di sisi yang tengah itu tadi di Menti juga disebutkan soal value chain-nya dari importer ya. Nah, itu disampaikan rantai nilainya memang yang terjadi adalah bagaimana mengubah raw material itu menjadi barang yang bernilai begitu. Contoh misalnya herbal yang tadinya hanya kunyit atau rempah-rempah hanya kunyit biasa yang ditanam di pekarangan itu bisa menjadi suatu komoditas yang bernilai tambah, terutama dalam hal ini ya sekarang lagi masa pandemi, orang berupaya maksimal untuk menjaga imunitasnya. Kunyit yang tadinya tertanam di dalam tanah kemudian dipanen dengan harga sekitar 1 kilonya mungkin 14.000 atau 15.000. Namun ketika dia menjadi suatu minuman herbal drink, itu dia akan bisa sampai 50.000 atau 75.000 1 liter begitu. Nah, itu yang disebut dengan penambahan nilai dari suatu produk pertanian. Nah, oleh karena itu di sisi on farm memang seringkali petani itu tidak mendapatkan apa istilahnya ya, harga yang relatif bersahabat gitu ya dengan ongkos-ongkos produksi pertanian begitu. Seperti tadi di Menti juga disebutkan soal pupuk. Memang pupuk saat ini pemerintah sudah memberikan kelonggaran bahwa petani itu boleh menggunakan pupuk organik begitu, tidak hanya pupuk kimia. Di masa lalu hal tersebut masih suatu hal yang masih jarang dan belum mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Karena apa? Karena saat itu semua pertanian kita sangat tergantung dengan pupuk kimia. Memang rezim saat itu adalah rezim green agriculture, artinya green itu semua pertanian itu bergantung kepada unsur-unsur kimia yang tersedia dalam pupuk kimia. Nah, tentu saja hal tersebut lama-lama kan karena kualitas lingkungan itu semakin berkurang ya atau menurun. Nah, situasi ini tentu harus disiasati. Nah, akhirnya dengan membebaskan petani itu untuk membuat suatu pupuk yang namanya pupuk organik. Selain itu juga pembibitan saat ini petani juga mendapatkan keleluasaan untuk bisa menghasilkan bibit yang juga bermanfaat bagi lingkungan dan juga bagi produksi yang lebih tinggi. Sementara di masa lalu produk untuk yang sifatnya bibit itu masih terkendala dari suatu usaha import, misalnya katakanlah untuk mendapatkan bibit yang bermutu, yang berkualitas, kita mesti mengandalkan aktivitas pembibitan di tempat lain gitu. Nah, sekarang petani sudah memiliki kebebasan untuk melakukan pembibitan sendiri. Nah, situasi-situasi perubahan seperti ini tentu bagian dari di sini peran pemerintah itu sangat penting. Nah, namun demikian pembiayaan dalam hal ini financing itu juga sudah mengalami suatu perubahan, di mana saat itu koperasi di masa lalu ya itu selalu menjadi tulang punggung dari petani. Koperasi itu di masa lalu selalu dihadapkan dalam suatu situasi tengkulak dalam hal ini. Kalau sekarang tuh kita menyebutnya di masyarakat umum ya itu Bang Pakde atau Bang Tante gitu ya, artinya tengkulak itu berfungsi sebagai agen perbankan yang suatu saat bisa meminjamkan uang berapapun kepada petani, entah itu untuk alasan pertanian maupun untuk alasan keluarga. Nah, saat ini situasi tengkulak itu sudah digantikan oleh yang namanya lembaga-lembaga penyedia bantuan kepada petani, termasuk koperasi di dalamnya. Sekarang ini sudah banyak sekali inisiatif program, apalagi di kalangan saat ini kan penyelamatan ekonomi nasional ya.
Nah, pemerintah tuh juga sangat concern terhadap bagaimana petani itu terus punya uang untuk bisa berkebun, untuk bertani, tanpa tergantung yang namanya tadi ya, sosok-sosok yang disebut sebagai Bang Pakde atau Bang Tanto tadi gitu. Jadi sekarang ini melalui program PEN, setiap orang bisa mengakses, walaupun mungkin nominalnya kecil ya, hanya sekitar 2 sampai 5 juta per ajuan, tetapi itu buat petani itu sudah luar biasa ya. Jadi kalau misalnya saat ini ada suatu smartphone harganya sekitar 5 jutaan lebih begitu ya. Nah, buat petani uang segitu itu udah bisa dapat banyak begitu, bisa untuk membeli bibit, pupuk, lalu kemudian hama ya untuk anti hama, terus kemudian untuk anti hama, kemudian juga anti gulma gitu ya. Nah, jadi uang-uang yang saat ini disalurkan oleh pemerintah itu sangat membantu bagi petani. Dan tidak hanya pemerintah, BUMN dalam hal ini Pertamina Persero, di mana BUMN satu-satunya yang masih 100% milik negara gitu ya, itu juga punya program PKBL CSR yang tujuannya juga membantu para petani dan juga pelaku usaha yang mikro begitu ya, sehingga mereka mampu untuk berdaya. Nah, financing di sini memang ada beberapa hal yang tadi ya, yang non banks ini yang masih disukai oleh petani. Oleh karena apa? Karena mereka tuh tidak memiliki suatu syarat yang mengikat begitu. Nah, sedangkan kalau perbankan pada umumnya itu masih ada beberapa yang mengikat begitu. Nah, agak susah memang memberantas, artinya mengenolkan sama sekali tengkulak itu kayaknya agak susah gitu ya. Nah, sehingga walaupun usaha itu tetap ada. Nah, sehingga peran-peran yang tadi itu diambil alih oleh pemerintah melalui koperasi. Nah, koperasi di sini saat ini juga sudah banyak bertransformasi ya. Yang semula ada istilah KUD itu ketua untung duluan begitu ya di masa lalu. Nah, saat ini koperasi itu sudah bertransformasi menjadi dia juga sebagai koperasi produsen dan juga koperasi konsumen yang bisa menjadi channel marketing bagi pertanian dan juga pelaku UMKM pengolah hasil pertanian. Nah, yang menarik di sisi sebelah kanan, manufacturing. Memang pada saat masa lalu itu mayoritas bahan baku kita itu yang sifatnya untuk pangan itu adalah impor. Perlahan pemerintah sudah mulai memperhatikan bahwa kemampuan dalam negeri khususnya untuk kemandirian pangan itu mesti ditumbuhkan. Nah, akhirnya melalui Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan juga Kementerian Keuangan itu bahu-membahu menyediakan sejumlah anggaran di APBN untuk bisa mendanai sektor-sektor pertanian strategis. Salah satunya yang sedang hype sekarang itu adalah yang sedang happening sekarang adalah food estate yang di Kalimantan. Nah, itu juga salah satu insentif dari pemerintah supaya kita tetap berpihak dan berpijak kepada pertanian begitu. Nah, ketiga sektor ini tentu saja bukan stand-alone system ya. Mereka masing-masing itu saling berkomunikasi, saling bertukar informasi, dan juga saling menguatkan begitu. Terutama manufacturing. Manufacturing di sini tadi ya, karena ada supply chain di dalamnya, seringkali satu titik supply chain atau logistik itu bisa menciptakan nilai tambah yang lain bagi pertanian. Contoh misalnya, ketika suatu perusahaan pengolah beras menjadi padi menjadi beras dan gabah dan beras. Nah, itu kan ada satu titik dia sebagai manufacturing juga dan berfungsi juga sebagai millers atau sebagai warehouse-nya juga atau inventory-nya juga. Nah, seringkali peran-peran seperti ini nih luput dari perhatian para pelaku usaha kecil dan menengah di suatu desa atau suatu wilayah. Taunya adalah sekedar berdagang, padahal sebenarnya ada satu aktivitas pengolahan yang bisa dilakukan instead of dia hanya sekedar menjadi pedagang atau menjadi suatu rantai nilai atau satu rantai pasok dari suatu aktivitas pertanian ke sektor yang lain. Itu yang pertama. Bisa juga misalnya yang kedua, contoh kayak misalnya selada gitu, tanaman selada.
Ketimbang kita hanya mengumpulkan seladanya saja, kemudian membungkusnya atau membuat sortasinya menjadi beberapa kemasan yang mudah untuk dimakan dan mudah untuk dikonsumsi. Kenapa tidak si selada itu kita olah lagi gitu menjadi suatu makanan yang eat to go ya, bisa katakanlah sandwich atau makanan sehat yang untuk jajanan anak-anak yang sehat begitu ya. Nah, jadi tidak hanya berperan sebagai pedagang yang mengantarkan suatu titik ke titik yang lain, tetapi dia juga berperan sebagai pengolahannya begitu, sebagai untuk rantai nilai atau rantai pasok yang lebih ada margin yang bisa dia ambil ketimbang dia hanya sekedar memperdagangkan komoditas pertanian tersebut begitu. Nah, seringkali hal seperti ini luput dari perhatian begitu ya. Dan ini peluang bisnis yang menarik. Nah, perbankan itu sudah melihat situasi itu tersebut. Beberapa insentif perbankan yang sifatnya itu kredit usaha rakyat yang sangat pro rakyat begitu ya. Itu sudah memberikan inisiatif program yang mengajak household rumah tangga untuk mau menjadi bagian dari rantai nilai dan juga bagian dari rantai pasok suatu komoditas pertanian. Beberapa program pemerintah juga sudah memfasilitasi hal tersebut, seperti misalnya warung tetangga begitu ya, lalu kemudian ada lagi beli dagangan teman sendiri gitu ya. Itu salah satu inisiatif bahwa tidak hanya sekedar memperdagangkan suatu komoditas, tetapi juga ikut mengolah komoditas tersebut. Nah, ini semua memerlukan yang namanya kerjasama erat antara pertanian di sisi tengah, finansial, dan juga manufacturing. Seperti itu. Ide berikutnya, Pak Mas Denny. Nah ya, saya berharap sih bapak-bapak dan ibu-ibu di sini semua, mungkin juga ada beberapa milenials yang menyaksikan acara ini, tertarik ya untuk kembali kepada sektor pertanian, karena margin memang masih ya di antara 10-30% lah. Namun demikian, yang paling menarik itu adalah di sisi middleman ya. Mungkin dulu middleman itu isinya adalah para tengkulak ya. Namun sekarang middleman itu ya kita semua yang punya minat dan punya akses network pasar, apalagi sekarang ada istilah cloud kitchen ya. Jadi kita bisa memasak dapur bersama, lalu kemudian kita dengan fasilitas online delivery bisa memasak di suatu dapur, kemudian kita bisa mentransportasikan masakan yang sudah jadi itu ke rumah-rumah. Semua masa pandemi ini kan e-commerce, kemudian online shopping, segala sesuatunya itu kan udah menjadi suatu keseharian begitu ya. Nah, yang mengambil nilai tambah yang cukup tinggi dari suatu rantai pertanian ini adalah di sisi middleman. Nah, agen inilah yang tadi dia bisa berfungsi sebagai hanya sekedar pedagang atau perdagangan, dan yang kedua dia bisa berperan sebagai pedagang sekaligus manufacturing atau sebagai pengolah. Nah, perbankan itu sudah melihat bahwa sisi middleman ini adalah sisi potensial bisnis yang juga menjadi sumber pendapatan bagi perbankan dari sisi kredit. Nah, kemudian retailer sama wholesalers itu juga cukup menarik, hanya saja perlu ada effort lebih. Karena apa? Karena logistik kita itu masih sangat tergantung transportasi darat. Nah, sementara kesegaran dari produk pertanian itu sangat dijaga ya. Ya, walaupun ada intermoda ya antara kereta api, kemudian truk, kemudian yang lain termasuk antar pulau. Namun kesegaran ini yang menjadi satu tantangan begitu. Nah, sudah ada terobosan teknologi yang bisa memfasilitasi bagaimana kesegaran itu terjaga, misalnya dengan cold chain system. Ada juga dengan membuat produknya itu sudah diolah, jadi tidak lagi raw material tapi sudah setengah jadi. Ketika nanti sampai di tempat tujuan itu tinggal mengolah di produksi yang lanjut begitu. Nah, sisi retailers dan wholesalers ini itu juga perlu dukungan pembiayaan, karena ini resiko tinggi cukup besar ya di sisi ini.
terutama risiko menjaga tadi ya kesegaran, kemudian keamanan dari pangan, terus kemudian juga menjaga daya beli masyarakat. Nah, jangan sampai harga yang kita tentukan itu tinggi, konsumen malas untuk membeli begitu. Nah, itu juga tantangan juga nih buat retailers sama wholesalers bagaimana menjaga lean activity-nya. Kalau kita di supply chain itu konteks lean ini berlaku di aspek retailers and wholesalers. Nah, ketiga hal tadi itu diramu dalam suatu hubungan integratif ya antara tadi ya biaya di satu sisi, lalu kemudian keberlanjutan tadi sustainability dalam artian bagaimana menjaga kesegaran, menjaga produksi tetap lanjut, menjaga petani juga tetap mau bertani gitu ya, karena dilihat di sana masih ada insentif harga yang menarik untuk bertani. Lalu kemudian yang terakhir ya bagaimana kita bisa memaintain tadi ya antara produksi, manufacturing dan juga sistem logistiknya. Nah, semuanya itu bermuara dari sisi financing. Nah, disinilah mengapa perbankan dalam hal ini salah satunya BRI ya, itu menjadi tulang punggung bergeraknya ekonomi desa dan ekonomi wilayah melalui pembiayaan pertanian yang menciptakan nilai tambah. Nah, ide berikutnya mungkin kita bisa, ini salah satu bagian juga yang menarik dari sisi supply chain-nya ya, bagi teman-teman yang ingin membuka atau ingin mencari peluang bisnis. Di sini apa sih sisi yang menarik dari agricultural financing ini, value chain financing ini gitu ya. Nah, yang pertama adalah ketika kita menentukan harga, joint pricing. Nah, di sini kita bisa melibatkan koperasi gitu ya. Koperasi di sini bisa juga koperasi produsen maupun koperasi konsumen. Nah, koperasi konsumen itu di Indonesia masih sedikit ya. Kalau kita bicara di negara tetangga itu sudah cukup mapan ya. Seperti misalnya di Singapura itu ada namanya koperasi One Price, saya lupa nama ininya, Fair Price store atau apa saya lupa. Nah, dia itu menjual harga barang-barang komoditas pertanian dengan harga yang sama untuk di semua toko yang ada di beberapa lokasi di Singapura. Nah, kita agak susah untuk bisa menerapkan seperti ini karena memang disparitas jarak dan disparitas daerah itu di Indonesia menjadi tantangan tersendiri ya, yang membuat kita agak susah berkompetisi seperti kayak di Singapura yang koperasinya itu bisa menetapkan harga yang stabil ketika kita membeli barang di daerah Orchard itu sama dengan harganya di daerah Paya Lebar misalnya atau di daerah Lavender misalnya, itu sama semua harganya. Tapi kalau di Indonesia agak susah kita seperti itu. Pernah ada satu terobosan kebijakan One Price ini, cuman sifatnya itu tematik, maksudnya hanya lokalitas per klaster begitu, tidak bisa menyeluruh di Indonesia. Nah, komoditas itu seperti misalnya BBM ya, BBM satu harga. Nah, untuk pertanian agak sulit kita bisa menerapkan One Price system ini begitu. Itu yang tantangan di Indonesia seperti itu memang untuk agriculture. Nah, tapi bukannya tidak mungkin ya, peluang ini tetap ada, bisa kita jajaki tadi dengan memperbanyak lini atau simpul-simpul koperasi di setiap daerah minimal di tingkat kecamatan. Nah, yang saya tahu koperasi yang lumayan established itu koperasi perkebunan. Yang saya tahu itu adalah salah satunya kelapa sawit dan koperasi coklat itu yang cukup established. Ada juga koperasi nelayan ya, juga cukup mapan di sana. Nah, kalau untuk pertanian sendiri, yang kebanyakan cukup mapan itu adalah koperasi sayuran. Nah, itu yang saya tahu di daerah Ciwidey itu cukup bagus itu, memaintain harga, menjaga harga, dan juga sekaligus menjaga kualitas dari hasil tanaman dan hasil produksinya. Nah, hal lain yang juga menarik adalah tentang koperasi ini, bagaimana kita simpul wholesales dan juga simpul inventory dan juga simpul untuk logistiknya. Nah, masih sedikit koperasi yang bergerak di bidang ini. Yang saya tahu satu BUMN namanya BUMN BGR ya, itu sudah punya komitmen untuk menjadi
caretaker sekaligus juga menjadi off-taker ya, khususnya di sisi logistik. Nah, alangkah lebih baik misalnya Bulog gitu ya, Bulog ada satu unit bisnisnya atau satu unit kerjanya yang bertransformasi menjadi tadi ya hub dari logistik ini begitu. Logistik yang sifatnya di wholesale atau di transportasi juga bisa di sana. Nah, hanya saja itu ya perlu dukungan financing lagi-lagi kita nggak bisa menafikan hal itu. Mungkin dari APBN, mungkin dari corporate seperti Pertamina Persero atau yang lain, itu juga bisa menjadi off-taker sekaligus juga caretaker dari logistik untuk pertanian ini. Membantu Bulog misalnya, atau juga bersinergi dengan BGR misalnya, itu suatu hal peluang yang menurut saya itu menarik juga. Selain kita juga punya market channel yang sifatnya digital. Nah, yang lain menurut saya ini cukup menarik adalah di soal bagaimana koperasi itu juga menjaga tadi ya sustainability dalam hal ongkos gitu ya. Jangan sampai karena kita berharap harga yang diterima oleh konsumen itu cukup fair dan harga yang diterima petani juga cukup fair, maka koperasi menjadi tidak boleh untung gitu atau tidak boleh mengambil margin. Tetap bisa mengambil margin. Salah satu caranya adalah dengan menjaga pasokan itu tepat waktu dan juga tepat jumlah. Nah, ini yang tantangan berikutnya ya. Maka perlu beberapa strategi. Di slide berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana strategi. Mohon maaf, ini masih contoh kasus ya. Ini contoh kasus bagaimana hulunya di sebelah kiri itu adalah sisi on farm ya. Banyak sekali peluang bisnis di sana, baik itu BUMN, swasta maupun bahkan pemerintah daerah juga bisa terlibat. Nah, disinilah peran koperasi produksi dan juga koperasi pemasaran itu bisa bermain begitu ya. Nah, kemudian di sisi tengah yang sebelah kiri itu adalah bagaimana peran dari BUMN juga, tapi sifatnya kepada manufacturing dan juga swasta juga ada di sana. Nah, di sini value chain-nya itu sudah mulai terbentuk ya di kotak yang tengah itu, di bulat-bulat yang tengah itu disitulah peran wholesale yang sisi bahan baku gitu ya, pergudangan yang di warehouse yang di sisi bahan baku juga, wholesale di sisi bahan baku juga, kemudian transportasi di sisi bahan baku juga, itu yang tengah sebelah kiri. Nah, ada konektor kecil yang di antara yang tengah sampai yang kanan. Nah, itu disitulah peran dari yang sama ini agak missing link-nya gitu ya, missing puzzle-nya begitu ya. Siapakah dia? Yaitu peran yang seharusnya dimainkan oleh Bulog salah satunya. Nah, di Indonesia saat ini Badan Urusan Pangan itu hanya satu Bulog saja begitu. Nah, alangkah baiknya perlu dibangun bulog-bulog yang lain begitu ya, maksud saya, yang levelnya itu udah suatu di klaster gitu ya, tergantung komoditasnya. Nah, saat ini kan Bulog hanya menata yang 9 bahan pokok begitu. Nah, sementara bahan yang lain kan, bahan pangan yang lain kan belum tertangani begitu. Nah, bisa jadi ini peluang koperasi menjadi mitranya si Bulog begitu ya. Nah, mungkin dengan program warung tetangga, kemudian ada program satu komunitas tertentu membangun store yang sifatnya dibangun oleh komunitas begitu ya. Misal selama ini kan ada komunitas pengajian, komunitas arisan, komunitas Karang Taruna gitu ya, atau komunitas hobi. Nah, itu bisa bermitra dengan Bulog menjadi tadi konektor antara sisi hulu yang wholesale dan inventory-nya untuk bahan baku, dan sisi kanan yang wholesale dan inventory dan perdagangan serta supply chain untuk sisi retail. Itu adalah tentang bagaimana kita how to survive and sustain. Nah, di sini ada beberapa yang sifatnya defensive strategy. Nah, itu tetap kita dalam satu koridor bahwa bahwa petani tersebut adalah suatu pelaku usaha yang juga mengandung resiko juga gitu ya. Dia harus punya beban resiko yang mesti dia tanggung.
Nah, dia harus menjadi apa namanya? Jadi di satu sisi petani itu dia harus memaintain resikonya, mengelola resikonya. Dia punya dua pilihan, apakah dia memilih defensive strategy, yaitu dia berusaha menjadi the only one market leader. Nah, saya rasa ini agak sulit ya untuk pertanian ya, kecuali dia monopoli ya, untuk komoditas tertentu itu dia bisa monopoli. Misal katakanlah monopoli yang alamiah ya, bukan monopoli yang direkayasa, tapi alamiah memang terjadi monopoli. Nah, seperti misalnya koperasi untuk perikanan yang ada di suatu wilayah, memang dia endemiknya ikan tersebut gitu ya, dan itu bisa dia menjadi the only one market leader. Atau juga defensive strategy untuk minimize cost. Nah, ini juga kelihatannya agak sulit untuk pertanian, tetapi bisa ditekan unsurnya itu di sisi pengolahan yang di tengah. Jadi packaging, kemudian sortasi dan sebagainya itu dia bisa lakukan secara efisien gitu ya, misalnya dengan melibatkan orang-orang yang punya komunitas hobi yang sama seperti itu ya, sehingga cost-nya itu dibagi gitu. Jadi tidak hanya diterima atau dibebankan kepada satu petani atau suatu pengolah saja, tetapi itu bisa di-share ke beberapa pelaku. Nah, itu bisa strategi defensif untuk minimize cost dengan cara membagi beban biaya-biaya tadi begitu ya ke beberapa pelaku atau grup. Nah, itulah mengapa koperasi ini menjadi salah satu cara supaya terbagi beban biaya tadi begitu ya. Itu defensive strategi. Nah, kemudian offensive strategi itu adalah ketika koperasi juga dia berperan tadi di satu sisi dia membagi beban satu dengan yang lain. Nah, financing yang dia lakukan untuk anggota koperasinya itu juga sekaligus menghasilkan komoditas yang terdiferensiasi gitu. Misalnya katakanlah ketimbang dia menjual cabai saja, lebih baik dia menjual dalam bentuk cabai dengan sambal tertentu atau mungkin dicampur dengan lauk pauk yang lain begitu ya. Itu lebih baik seperti itu ketimbang dia hanya menjual cabai saja. Nah, yang lain ada diferensiasi. Nah, diferensiasi itu misalnya yang seharusnya dia bisa hanya sekedar cabai itu dengan tomat ya, terus kemudian di packaging dalam satu produk misalnya kemasan untuk makanan siap saji gitu ya, itu juga perlu juga diferensiasi produk seperti itu. Jadi di sini pilihan-pilihan strategi ini yang menurut saya memang agak susah untuk bisa, apalagi mayoritas penduduk petani kita tuh terpapar informasinya tuh sangat terbatas ya. Mungkin acara seperti ini mudah-mudahan seperti ESCM lakukan ini itu bisa didengarkan YouTube-nya di tempat petani kita di Pengalengan atau petani kita ada di Maros atau di mana gitu, bisa menikmati YouTube ini. Itu salah satu cara bagaimana menambah knowledge petani supaya mereka punya rasa percaya diri bahwa sebagai entrepreneurs petani itu harus punya beberapa strategi dalam sakunya begitu. Nah, saya kira saya bisa mengakhiri diskusi. Nanti kita diskusi setelah itu. Terima kasih. Mohon maaf kalau banyak hal kendala teknis malam ini. Ya, luar biasa presentasinya. Terima kasih Bu Dina atas presentasinya dan tetap semangat ya, walaupun sempat mati lampu ya di sana Bu. Iya. Iya, tapi luar biasa nih, tetap on internetnya. Ya, Iya. baik. Pakai tethering Pak soalnya. Iya, wah ini ada mitigasinya. Iya. Ya, teman-teman Mitigasi silakan kalau ada pertanyaan ya, kita bisa bahas sama-sama. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya, question and answer. Jadi kita sapa dulu nih beberapa teman-teman yang hadir. Bu Dina, ada Bu Lilis Imamah Ica Dayati, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Pak Suryo, Pak Suburyadi, Pak Fajaris, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Dan ini ada pertanyaan nih dari Pak Suburyadi untuk Bu Dina ya. Ibu tadi memberi informasi perubahan bentuk nilai produk pertanian hanya dengan merubah produk dari
dari hulu sekedar direbus menjadi langsung diminum dan menambah nilai jual dengan menggunakan teknologi. Dan dengan situasi sekarang, apa bisa dilakukan perubahan mindset petani dan UMKM agar produk petani lebih bisa membawa perbaikan ekonomi? Di Grobogan hasil pertanian ketika mau panen sudah digadaikan ke tengkulak. Nah, itu mungkin ada komentarnya Bu Dina untuk dari Pak Suburyadi. Silakan Bu. Iya, baik Pak Subur, terima kasih pertanyaannya ini. Saya pikir nih Pak Subur kayaknya dulu pernah atau sekarang sedang uh, berinteraksi dengan sektor pertanian nih, karena detail sekali pertanyaannya. Baik Pak, tadi betul sekali, menambah nilai komoditas pertanian itu sangat sederhana Pak, baik yang sifatnya teknologi sekedar merebus gitu ya, merebus, menyaring, menambah rasa, itu sudah menjadi suatu produk yang lain. Ada lagi juga yang highly technological based juga ada. Tapi itu kita nggak bicara yang sesana ya Pak ya, kita bicara yang sederhana-sederhana aja. Betul sekali, jadi teknologi itu memang satu leverage ya, satu titik ungkit bagaimana supaya nilai tambah itu tercipta begitu. Ada satu posisi yang menurut saya ini kayaknya menarik untuk bisa kita, ya mudah-mudahan ESCM ada suatu program begitu ya, melatih petani itu jangan dari sisi on farm, mereka tuh udah jago lah, nanti kita malah justru diajarin oleh mereka gitu ya sisi on farm. Tapi kalau dari sisi pengolahan, kemudian packaging, kemudian memasarkan, mereka memang butuh dibantu begitu. Mungkin ESCM bisa salah satu leader ya untuk bisa membuat modul, membuat YouTube seperti ini, atau membuat podcast nantinya gitu yang dengan bahasa-bahasa sederhana, dengan contoh-contoh kasus dan juga dengan contoh-contoh karena petani itu senangnya dikasih contoh begitu ya, tidak bisa, agak sulit mereka untuk membaca itu, maksudnya bukan sulit membaca tapi mencerna informasinya itu, mereka lebih suka mencontoh ketimbang ya klasikal seperti ini begitu. Nah, bisa jadi ini suatu peluang pelatihan begitu ya, bagaimana kita bisa mencontohkan kepada petani atau pelaku usaha pengolahan pertanian bahwa teknologi itu tidak selalu teknologi yang sifatnya rumit dan kompleks gitu ya. Yang sederhana pun dengan teknik perebusan, teknik pengasinan gitu ya, teknik yang sifatnya mengolah rasa dari getir jamu tadi menjadi agak manis atau mungkin agak sedikit ada gurihnya. Apalagi sekarang anak-anak milenial itu cukup bisa kaya rasa ya, bisa knowledge mereka tentang rasa itu begitu beragam ya, sehingga penting buat petani dan juga pengolah usaha kecil menengah di pedesaan kita kasih contoh-contoh pelaksanaan langsung gitu, contoh-contoh praktek langsung gitu. Nah, mungkin SCM di sini bisa juga suatu saat nanti bekerja sama dengan koperasi tertentu gitu ya, bikin suatu modul-modul pelatihan untuk membantu tadi ya sisi tengah dan sisi akhir dari proses tengah dan proses akhir dari pertanian. Nah, sedangkan Grobogan ya saya paham di sana juga. Yang saya tahu di sana ada salah satu penghasil kayu putih yang cukup bagus ya. Jadi terjadi oversupply Pak, waktu itu sempat saya dapat cerita gitu ya, petani kayu putih di sana oversupply kayu putih yang sifatnya itu kualitas ekspor, tidak ada off-takernya, tidak ada yang mau beli gitu ya. Padahal mereka sudah melakukan tadi ya pengolahan sudah dilakukan, packaging juga dilakukan, tapi tidak ada menyerap ini produknya. Nah, ya mau nggak mau akhirnya tadi itu yang paling dekat paling cepat itu ya bang tante, bang pak D atau bang yang sifatnya tengkulak tadi begitu ya, dengan sejumlah uang mereka menawarkan, oke, saya beli deh sekian liter nih kayu putihnya begitu kan. Kemudian di packaging ulang, kemudian dijual di tempat lain. Nah, sementara perbankan yang formal mungkin butuh waktu untuk bisa akhirnya menyalurkan uang atau memberikan
insentif istilahnya bantuan ya kepada petani yang oversupply tadi begitu. Butuh waktu paling nggak sekitar ya 1 mingguan atau 7 hari kerja. Nah sedangkan kalau Bang Tante, Bang Pak D segala macam itu cukup datang ke tempat, ngasih sejumlah uang, oversupply tadi itu langsung diserap oleh mereka dan bisa dipasarkan dan petani dapat uang gitu. Everybody's happy gitu ya. Petani dapat uang, si tengkulak ini dapat barang sekaligus dapat pasar gitu ya. Nah, memang kecepatan dalam hal ini nih tadi agility dalam hal ini nih di pertanian itu sangat sangat kunci ya, sangat krusial begitu ya. Nah, menurut saya perbankan tuh perlu agak fleksibel lah gitu ya, menyesuaikan agility dari para tengkulak ini. Kelincahannya tengkulak ini memang sulit untuk ditandingi oleh perbankan yang formal ya. Nah, itu memang PR banget itu Pak Subur. Memang belum tahu apakah mungkin sistemnya mesti dibuat seramping mungkin, se-lead mungkin gitu ya. Lean-nya itu kata kuncinya itu menjadi benar-benar kata kunci gitu ya untuk perbankan di sektor pertanian sehingga bisa menyamai, nggak usah menyaingi dah, menyamai kecepatan dari tengkulak begitu ya ketika dia hadir menjadi solusi petani yang mengalami oversupply begitu. Nah ini fenomena yang menurut saya perlu dicari solusi yang terbaik lah gitu ya untuk perbankan mampu menyaingi atau menyamai agility dari kecepatan si tengkulak ini begitu. Seperti itu kurang lebihnya. Ya, mungkin semoga menjawab ya untuk Pak Subur Yadi. Kemudian kita masuk ke pertanyaan dari Fajeris ya. Ada pertanyaan untuk Bu Dina terkait topik yang Ibu bawakan. Apa langkah efektif yang harus dilakukan pemerintah guna mendukung regulasi kepada pelaku agroindustri hulu hilir sehingga lebih bersinergi dalam implementasinya? Nah, mungkin bisa komentarnya Bu Dina. Sudah banyak sekali ya program pemerintah untuk mendukung pertanian ini. Hanya saja tadi yang kita belum bisa belum dirasakan banget oleh petani itu adalah sisi logistik ya memang masih banyak ruang kosong di sana yang pemerintah itu betul-betul harus hadir gitu ya. Contoh kata misalnya penyediaan truk yang mini kayak misalnya Colt gitu ya yang cuman sekitar berapa kali bisa angkut gitu ya itu sulit sekali untuk bisa didapat begitu. Pernah ada satu masa ketika terjadi panen raya jagung gitu ya, truk itu tiba-tiba menghilang dari pasaran. Bisa menghilang itu bukannya simsalabim hilang, tapi betul-betul entah kenapa pada satu masa waktu itu situasi di Jawa Timur kalau nggak salah itu nggak ada, itu susah sekali untuk mendapatkan truk yang mau mengangkut hasil panen jagung begitu. Nah, usut ternyata mereka gimana ya? Pertama supirnya, manusianya itu tuh terbatas gitu. Jadi kelangkaan tenaga logistik ini di pertanian itu luar biasa ya. Maksudnya sayangnya tuh belum terekam gitu, belum terekam dan belum terecho gitu ya, belum tergaung sampai ke kementerian terkait gitu ya, sehingga petani dengan usaha sendiri ya akhirnya bisalah mendapatkan truk yang diharapkan untuk bisa mengangkut hasil panennya. Nah, terus yang kedua adalah dari sisi logistik yang sifatnya pengolahan, yaitu pengeringan jagung, kemudian juga pengolahan jagung dari pipil menjadi tepung. Nah, itu juga tiba-tiba di masa itu pada nggak mau beroperasi gitu, entah kenapa gitu, apa karena harganya juga nggak cocok untuk produksinya gitu ya. Nah, situasi yang seperti ini yang mungkin pemerintah itu lagi-lagi agility-nya gitu ya, kelincahannya gitu ya, untuk merespon situasi kondisi yang ada di lapangan gitu. Nah, seringkali itu responnya itu ya itu tadi ada kayak delay time gitu. Nah, delay time ini yang menurut saya karena pertanian itu kan membutuhkan jaminan pasokan, jaminan kualitas, dan juga jaminan harga. Nah, kalau agility-nya ini nggak dijaga, dan dalam hal peran pemerintah ada di sana, ya agak sulit kita untuk bisa menjadikan pertanian ini unggulan seperti di masa lalu begitu.
ya lagi-lagi orang akan lebih memilih membeli ketimbang membuat gitu. Make or buy-nya itu jadi apa ya, kalau dalam logistik di supply chain itu make or buy decision-nya itu ya karena tadi ya kelincahan dalam fleksibilitas waktu itu yang akhirnya sulit bisa dipenuhi gitu. Ketimbang kita membayar atau membuat, lebih baik kita membeli gitu, karena situasi agility tadi yang belum terjawab atau belum tertangani dengan cukup optimal dari sisi pemerintah. Uang ada. Saya tahu persis komitmen pemerintah untuk pertanian ini luar biasa ya, dari rezim ke rezim itu tidak pernah susut lah gitu komitmen pemerintah untuk bisa memberikan di APBN-nya gitu ya. Hanya saja itu tadi aktor di lapangannya ini gitu yang agak sulit untuk bisa kita perbanyak ya. Perbanyakannya itu agak susah kita membuatnya begitu. Ya, thanks to seperti misalnya kayak Tokopedia, thanks to kepada Bukalapak, thanks to kepada beberapa market channel yang sifatnya digital yang bisa istilahnya mempersempit ruang kelincahan tadi itu, mereka hadir di sana sehingga petani-petani itu tidak perlu menunggu waktu terlalu lama ketika ada oversupply. Para pelaku market channel tadi ini tiba-tiba menjadi off taker gitu ya, maksudnya tiba-tiba membantu mereka menjadi off taker. Nah, situasi seperti ini seharusnya kan nggak boleh musiman gitu, harus stabil gitu. Nah, itulah peran pemerintah. Nah, Kementerian Koperasi yang saya tahu itu sudah mulai bertransformasi ya. Mereka menggandeng beberapa digital platform marketing untuk mampu untuk membuat suatu platform yang bisa yang ramah kepada petani, juga ramah kepada sisi tengah dan juga ramah kepada sisi hilir gitu. Salah satu programnya adalah Bangga Beli Indonesia, Bangga Belanja Indonesia kalau nggak salah, BBI itu ya. Nah, dan Belanja Buatan Indonesia BBI. Nah, itu yang menjadi salah satu program pemerintah saat ini yang mencoba menjadi integrator ya antara hulu petani, tengah middleman dan manufacturing, hilir di sisi retail dan juga pergudangan seperti itu. Sudah ada ininya, terobosannya sudah ada. Tinggal tadi menjaga itu yang perlu tadi ya, perlu agility, perlu concern bersama bahwa pangan ini ya tanggung jawab bersama begitu. Semoga bisa menjawab. Iya, semua terjawab nih itu Pak Fajaris ya. Kemudian Pak Redi Kurniawan, terima kasih udah hadir pada malam hari ini, dan juga ada pertanyaan terakhir nih dari Pak Suryo Prasetya ya untuk Bu Dina. Apabila komunitas petani di suatu daerah difasilitasi pemerintah supaya bisa jual produksinya melalui platform online pertanian sehingga bisa langsung ke end customer, apakah bisa berjalan dengan baik? Nah, ini mungkin bisa ditegaskan nih oleh Bu Dina. Silakan Bu. Iya, tadi seperti yang saya sampaikan, terima kasih kepada Tokopedia, Bukalapak, dan yang lainnya itu yang secara konsisten menjadi off-taker gitu ya. Dan saya rasa itu mereka juga sekaligus tadi ya penyerap harga dan juga penyerap produksi. Manakala petani di satu sisi itu mengharapkan ada insentif harga yang membuat mereka ingin terus bertani gitu ya. Nah, saya rasa itu peluang usaha juga gitu ya bagi millennials yang untuk lah mungkin mereka masuk di sektor pertanian di hulu mungkin terlalu agak susah effortnya ya, harus belajar dan perlu jam terbang. Tapi mungkin bisa saja millennials itu berada di sisi tengah begitu atau juga di sisi hilir gitu ya, menjadi platform digital seperti itu, seperti misalnya ada Sayur Box lah segala macam. Itu tuh suatu terobosan yang bagus gitu ya untuk bisa menolong tanda kutip petani-petani di hulu tetap mau bertani karena ada harapan barang panennya itu termanfaatkan di hilir begitu. Nah, itu menurut saya itu perlu diperbanyak gitu platform digital, apalagi masa pandemi seperti ini, di mana cloud kitchen, kemudian segala sesuatu e-commerce itu juga jadi happening begitu ya. Nah, menurut saya itu ini peluang betul sekali untuk bisa membantu petani untuk terus mau bertanam begitu Pak.
Ya, kalau dari Pak Suryo sepertinya lebih mengarah ke pemerintah ya. Apakah ada Bu dari pemerintah Oh ya, seperti platform digital tersebut Bu? sampai saat ini belum Pak. Mm-mm. Belum ada. Ya, jadi sedang dijajaki yaitu tadi Bangga Buatan Indonesia ya, BBI ya. Mm. Hanya saja BBI itu kelihatannya baru industri kreatif ya. Jadi baru yang sifatnya belum ke pangan tapi lebih kepada membantu UKM industri kreatif. Nah, Mm. untuk pangan belum ada. Silakan Pak Suryo kalau memang berminat untuk membangun kerjasama dengan pemerintah. Ya. BGR sih katanya sih BGR mau bikin katanya, belum tahu saya. Mm. Mudah-mudahan ya BUMN itu BGR itu BUMN, Ya. mudah-mudahan. Ya, terima kasih Bu Atau Dina. Bulog mungkin bertransformasi menjadi tadi ya bikin platform digital. Boleh nanti itu usulannya. Iya, dan itu adalah pertanyaan terakhir ya dari Pak Suryo. Terima kasih, semoga terjawab ya Pak Suryo dan juga Bu Dina. Terima kasih malam ini udah sharing banyak dan mengenai agricultural value chain financing ini sebenarnya kalau dipecah-pecah itu ilmunya bisa banyak juga ya. Agricultural Iya. sendiri, value chain sendiri, financing sendiri, agricultural value chain financing juga sendiri gitu ya. Iya, Dan betul. komprehensif sekali ya pemaparan dari Bu Dina. Iya. Terima kasih banyak nih Bu Dina. Dan Iya, mungkin sama-sama. kita bisa dengarkan nih key takeaways dan juga closing statement dari Bu Dina pada malam hari ini. Silakan Bu Dina. Iya. Baik, satu hal, masa pandemi itu walaupun bulan depan itu ulang tahun yang pertama, tapi jangan kita kasih selamat ya. Ngeri kalau bisa terus-terusan nggak selesai pandeminya. Tapi masa pandemi ini bagi sektor pertanian itu sangat apa ya? Di satu sisi memang masih menyimpan tantangan, tapi di sisi lain itu dengan adanya platform digital sangat terbantukan bagi petani untuk memprediksi harga. Itu yang paling utama. Karena harga bagi petani itu adalah suatu keputusan kapan dia bertanam, kapan dia mengalokasikan uangnya, modalnya untuk sana produksi, untuk bagaimana dia apa namanya bertransformasi menjadi nilai yang lebih tinggi ya, maksud misalnya katakanlah tidak hanya menjual cabai tapi juga bisa mengolahnya dari cabai itu untuk produk yang lain. Nah, itu semua keputusan-keputusan itu adalah harga. Nah, harga ini yang dinantikan oleh petani begitu. Berapa sih harga jual yang layak untuk saya mau masa tanam berikutnya untuk bertanam. Nah, harga juga related dengan risiko. Nah, siapakah yang akan mau berbagi risiko dengan petani begitu ya? Apa iya petani hanya sendirian saja mengalami beban risiko itu? Nah, kita berharap koperasi yang menjadi sharing burden risikonya si petani begitu ya. Atau bisa juga kita berharap kepada UKM-UKM yang ada di pedesaan. Nah, itu juga salah satu entitas yang berbagi resiko dari sisi harga, kualitas, dan juga sustainability dari usaha pertanian ini. Nah, yang terakhir, memang pertanian ini dekat dengan yang namanya intervensi dari pemerintah. Nah, namun kita juga harus memahami bahwa banyak sektor lain yang juga memerlukan bantuan pemerintah. Apalagi masa pandemi ini, sektor kesehatan itu menjadi yang utama. Nah, tentu pertanian juga harus mau berbagi dengan sektor kesehatan. Nah, artinya apa? Tidak lagi peran pemerintah itu dominan di pertanian. Maka, ya ini peluang buat kita, buat millennials untuk kembali kepada pertanian. Oke, mungkin di sisi hulu itu butuh waktu, ada suatu transformasi pengetahuan dan pengalaman. Tapi kita bisa bermain di sisi hilir tadi ya dengan menggunakan platform digital marketing, salah satu kuncinya atau salah satu jalan keluarnya, sehingga petani bisa memastikan produknya dia terbeli, produknya dia aman, dan produknya dia terjamin dari sisi resikonya itu terbagi begitu. Demikian kurang lebih ya Pak Denny. Iya. Semoga bermanfaat. Ya, tentu saja ya Bu ya. Terima kasih Bu udah
sharing pada malam hari ini dan juga kita berpisah ya untuk hari ini, dan tentu saja bisa melanjutkan tanya jawabnya kalau ada yang ingin interaksi langsung dengan Bu Dina di grup WhatsApp belajar kita, yaitu Indonesia Professional Circle, dan Bu Dina ada di sana kan ya. Ya, Ya, siap, siap. ya, terima kasih kembali Bu Dina. Selamat Ya, malam Bu. terima kasih. Ya, Baik, terima kasih teman-teman udah malam ini kita sama-sama belajar mengenai agricultural value chain financing, dan juga teman-teman dari supply chain management ya, kita selalu belajar hal yang baru ya. Jadi tentu saja itu akan baik untuk kita bersama. Dan saya Efrata Deni mengucapkan selamat malam, dan kita akan bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat malam dan terima kasih, serta salam sehat selalu. ya, terima kasih Pak Denny dan Bapak Ibu semuanya.